dalam pendekatan UMKM. Kalau misalnya kita bangun dulu perusahaan, dia punya badan usaha, tapi lantas usaha kita itu mikro, mending kita tanpa itu dulu. Yang penting dia punya syarat formal. Untuk badan usaha itu ada, dan itu mudah, difasilitasi. Makanya kita ciptakan harus perintah konstitusi. Nanti dia akan meningkat. Setelah dari usaha mikro, itu berdasarkan modal. Jangan orang semua, nanti beliau Nah, tidak. Nah, dia meminta pemikiran ini. Dia meminta ide ini. Kalau begini, yang mana kita mau pilih? Hah? Kalau membangun CV, apa membangun CV itu dan Kasih jelas dulu dia punya usaha. Kasih jelas. Bicara masuk AI dia. Enggak, bicara saya Kak. Yang gini, yang mana kita mau pilih? Toh? Kita menjadi kontraktor. Dan harus mengisi Pilihan bisnis itu. Enggak. Sejarah ini tidak boleh begitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi ini Saya tidak apa sih, Pak. Ini kan merek branding. Tapi bukan itu kepentingan saya. Iya, sudah lah. Bahwa ini barang ini lebih tidak baik manfaatnya kalau saya ada di situ. Oke lah, kita sepakat soal itu. Tapi kemudian Sudi menolak kehadirannya, mendukung supaya Kayunan tidak masuk. Ini apa? Berarti Kayunan tidak boleh ada di mana-mana, begitu? Nggak boleh dong. Ini sejarah. Tidak ada. Apa juga saya? Apa juga kan ada orang saya ada dari pengaruh di sana. Kamu urus ini saya urus. Ada pengaruh. Tidak usah kau provoker. Jadi itu. Nah, saya tidak mau campur di pertanyaan mereka. Kenapa? Saya sudah delegasikan kan. Tapi ya kalau kamu bertanya saya jawab. Datang ini segala macam. Rupanya banyak anak-anak yang alumni kita yang anak alumni HM. Saya kaget tuh. Macam Risma yang segala macam itu. 10 tahun ke depan semua milik anak-anak kami. Itu. Betul. Caranya. Sekarang ini nol. Caranya. Caranya. Nah, itulah. Mulai dari mana? Starting pointnya dari mana? Ada dua pendekatan. Saya di pusat saya perjuangkan. AEDRT rubah. Pertama, hikmah ini harus eksekutor. Jangan bilang pendekatan. Harus eksekutor. Soalnya kalau pendekatan di sini ada kata pendek. Maksudnya begini, pendekatannya. Hikmah ini harus dua hal yang penting. Pertama ada eksekutor bisnis, pelaku bisnis. Implementasinya hikmah harus pada usaha. Segala macam. Yang kedua, HIPKA harus menjadi inkubator bisnis. Nah, saya potong dulu. Pertanyaannya, HIPKA ini mau jadi eksekutor, mau jadi pengusaha, atau mau melakukan pembinaan usaha terhadap anggota dan masyarakat? Staf ahli UMKM. Bagus pertanyaan. Supaya kita tahu kita mau start dari mana. Bagus pertanyaanmu, cuma karena kalau memahami substansi penjelasan saya kan. Artinya kalau anak-anak Bapak masih berusaha, tidak memahami substansi. badan usaha sendiri, kami punya badan usaha memediasi pada orang-orang ini. Ya kan? Namanya PT Insan Cita, CP ini, badan usaha ini, semua ada di sana. Artinya begini, Kadin, saya belajar di Kadin ya. Kadin itu tidak eksekutor. Yang eksekutor itu orang-orangnya. Kadin itu, begitu saya kerjasama dengan Kadin waktu saya ke Biro Ekonomi, begitu kita mau forum bisnis, apa dia minta? Biar perjalanan dia minta. Biar saya bilang, saya minta Kadin itu punya badan usaha, punya usaha. bilang kita suruh dari aku Pak. Saya mau. dia ini kamu datang. Dia provokator, dia kamu provokator bukan saya. Nggak ada apa artinya. Sudah ada saya terangkan sama kau, terus jadi kue. Tidak mungkin kau kirim ke itu lewat anu. Salam aja kan? Kapal KM mau. Iya. Sudah kau bagi-bagi jawab. Itu apa yang banyak? Tahu nggak satu hari berapa? 1 miliar putaran. 1 miliar. Maksimum itu 100 juta. Apa artinya di situ? Ada peluang pasar. Kalau yang saya tarik itu pertama perempuan yang jadi grab di Palu. Tarik, cari, bukan saja ternyata orang saksi
lagi baru, satu miliar. Sertifikat. Nah, kita bangunlah aplikasi semua. Ini kan konsep berbasis kearifan lokal. Pembuatan aplikasinya itu di Batam, harganya 90 juta. Dia kita bayar 50%, langsung aplikasinya dia pandu yang bagus. Apa namanya? Project. Ojek, apa? Project. Jadi Maxim apa tidak? Grab. Bagus ya. Tidak laku Grab. Tidak laku Maxim, yang laku itu sampai mobil sudah dia. Nah, kalau kita bangun di Palu, yang masih punya peluang pasar 1 miliar per satu hari, sangat menggunakan. Tidak usah sendiri, konsorsium. Bagi satpol, Pak, biasanya Pak Bupati sih, tapi kita sih Pak, di sana di likuifaksi. Kalau likuifaksi dari sana. Ya merasa bohong. Apalagi lah. Pak Bupati Komio olahraga tiap minggu di sini atau jalan itu bagus sekali. Satu minggu. Lintasannya. Berapa kali putaran Pak Bupati? Sampai 5. 5 kali. Dapat kata-kata. Jadi kalau 5 itu Aku bisa sampai 5 kilo. luar biasa. Sehat terus ini. Lancar peredaran darah Pak Bupati. Tetap awet. Kuat. Alhamdulillah. Amin. Saya sukses Bupati Banyuwangi waktu datang lalu. Apa namanya festival kuliner Di sana festival budaya Tomarawola. di Marwola. Kalau nanti festival kuliner ayam bambu. Dananya dari mana? Dari Pemda Kami Gede. Oh ada memang sudah. Kan pariwisata. Oh iya, jadi itu ayam bambu yang bagaimana itu Pak Bupati? Memang masakan khas. Masakan masakan bambu. Masakan khas. Oh, Kulawi. Wih, narasa. Dan itu ayam kampung. Ayam kamu narasa. Oh, iya, ayam Luar perangkap. biasa. Wih, narasa le. Lebih ada terdadak. Kuahnya ayam bambu. Bukan. Kami nangat. Oh, main tembak kalau makan itu. Narasa ya. Dia diri ayam bambu. Kayak nasi jaha bukan ya? Nasi jaha. Oh, kalau tol nasi jaha. Pertama, kalau bayangkan kalau kami bikin jalan dari sungai, dari pinggir sungai kan, apalagi kalau jalan dua arah kan, Sambutannya luar biasa sekali kan. Ketua Majelis Nasional. Makanan ini juga begitu. Terus, ini kan belum dikuasai oleh masyarakat. Tapi itu ya, ini kalau Pak, saya akan alami masyarakat semua sudah dipilih. Kalau kosong, ini saya tahu. Dan untuk jangka panjang mungkin 5 hari ini Pak. Jadi kalau kita itu, bayangkan saja. Bayangkan saja kalau jalan. SC, mudah-mudahan tidak waktu berapa lama semua pasti bisa diserahkan ke pengurus majelis. Bapak Ibu yang saya hormati juga Yuna, kita akan mengikuti acara penutupan rapat kerja wilayah Kahis Wisma periode kepengurusan 2023-2028 untuk tahun 2025. Maka untuk secara simbolis koordinator SC akan menyerahkan hasil pleno kepada Ketua Umum Majelis Wilayah Kahis Wisma. Kami silakan menyaksikan. Ya Pak Bupati. Masih mendampingi sini Kak? Itu sebentar. Tahun 2005 dari SD kepada Ketua Umum RW disaksikan Pak Bupati Sigi. Makasih banyak Pak Bupati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus penutupan rapat kerja Majelis Wilayah Kahwi Sulawesi Tengah tahun 2020. Waalaikumsalam.
Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah kami Kabupaten Sigi, Adinda Rizal Injerai, sekaligus sebagai Bupati Kabupaten Sigi. Ini mantan Ketua DPR, sedangkan juga anggota DPR Singa Betina. Terima sekali. Pak Bupati dia akan mendukung semua program yang ada di kawasan sini. Dia yang saya hormati dari MPD, yang tadi sudah disebut memberi kontribusi terhadap proses dari penjabaran program-program yang tentu mudah diimplementasikan. Kalau tadi dalam awal pembukaan kita menitikkan pada orientasi SDM yang akan mengisi pada seluruh level, seluruh profesi, dan kita menitikkan pada bidang entrepreneur. Seperti tadi di awal saya bilang, entrepreneur itu tidak punya keterbatasan. Baik periode sudah menjelaskan tentang potensi beberapa akhir-akhir ini mulai banyak diekspor. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan. Program dari pemerintah nasional yang akan disambut oleh program pemerintah provinsi dan kabupaten kota, yaitu tentang salah satu adalah hilirisasi. Sebelum hilirisasi ada kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan kedaulatan air. Di beberapa provinsi itu sudah dikembangkan. Kenapa aspek hilirisasi ini menjadi penting? Kita merespon dari dulunya. Jadi kalau dulu itu pada periode pemerintahan yang sebelumnya, hilirisasi dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Tapi TKDN itu masih dibatasi sekitar 40 sampai 50% TKDN dari proses industri. Tapi pemerintahan ini karena apa? Yang lalu itu bahan bakunya itu masih impor. Misalnya kalau di farmasi, memang ada fabrik-fabrik farmasi, tapi yang biasa pakai dan lain sebagainya masih impor. Jadi misalnya sari buah, kemudian ada minyak ikan dan sebagainya, bahan bakunya itu masih impor. Juga industri, misalnya industri yang lain. Nah, karena itu kebijakan pemerintah itu adalah mendorong bagaimana program industri hulu yang dulunya itu harus dari desa. Karena itu ada kampung nelayan darat itu akan disiapkan industri hulunya, kapal-kapalnya, dia punya apa namanya? Dia punya storage dan sebagainya. 80% hulu itu harus nelayan. Begitu juga di sektor pertanian dan perkebunan. Nah, pada posisi ini kita inginkan output daripada urusan dari teman-teman semua. Insya Allah ini akan kita sempurnakan, kita evaluasi dan akan kita implementasikan dengan teman-teman yang ada di BD. Akan ini menjadi trigger bagi pengembangan SDM dalam rangka merespon dan antisipasi kondisi demografi di 2020. Ada siklus perubahan kepemimpinan. 2029 itu adalah perubahan siklus perubahan kepemimpinan. Kita sudah sempat buat 1 tahun setelah proses sirkulasi kepemimpinan itu di semua lini, maka 2030 akan 70% dari kondisi demografi tidak menerima yang tentu misalnya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari MDMD, kemudian dari pengurus wilayah kami, terutama teman-teman adinda saya Bupati Sigi yang akan berfasilitasi tentang taman Taiganda dan gedung
Luar biasa. dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dapat kerja majelis wilayah Kota ini sudah setengah saya katakan selesai. Terima kasih. Pak Bupati. Mantap ya. Kasih banyak Pak Bupati.